Pura-pura podcast. Oke Om Swastiastu, kembali bersama saya Kapiot di Pura-pura Podcast. Dan hari ini masih bersama Tu Haji Baskara ya. Mungkin beberapa hari yang lalu kita sempat membahas tentang arti mimpi, arti kedutan dan segala macam. Saat ini saya ingin menanyakan sama Tu Haji, masih di Basraman di Geria Bukit di Gunung Kawi ya, cuma bersama Tu Haji. Kegelisahan saya Tu Haji kembali tentang sesontengan, sonteng untuk pemangkuan. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui tentang kepemangkuan? Otomatis kita bicara tentang sonteng, sesontengan, mangku sonteng atau mangku sesontengan, yang masih bingung. Ya. Mohon Tu Haji untuk teman-teman juga ada yang bingung, mungkin ada yang bisa disampaikan Tu Haji. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, nah sebelumnya kita disclaimer dulu. Disclaimer dulu, ya. Ini yang penting. Jadi apa yang kita sampaikan, yang kita bahas tidak ada tujuan untuk memojokkan. Betul sekali. Merasa paling pintar. Betul sekali. Menggurui, apapun itu. Tujuannya adalah kita men-sharing informasi, mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat juga tidak terlalu mudah menjatuhkan, menjelek-jelekkan, apalagi seorang tokoh misalnya pemangku. Pemangku, betul. Nah, jadi yang kita inginkan sekali adalah mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat dan juga memberikan tempat untuk pemangku biar kita tidak campah, kembali lagi tidak campah atau tidak seenaknya bicara tentang mangku kan gitu Tu Haji ya. Nah, sesontengan, sonteng dan pemangku, apa kaitannya itu? Ya, baik. Nah, sebelum kita bicara sesontengan, kita pahami dulu bahwa pemangku adalah di Bali terutama adalah salah satu tingkatan kesulinggihan. Nah, jadi ada Eka Jati, ada Dwi Jati. Dwi Jati itu adalah sulinggih yang sudah pada tingkatan tertinggi. Nah, nanti akan ada gelar yang pendeta, ada pedanda, ada ideresi dan sebagainya. Nah, terus ada juga tingkatan yang disebut Eka Jati. Eka Jati. Nah, Eka Jati ini dikaitkan dengan pewintenan sebagai pemangku. Nah, masing-masing sulinggih memiliki agaman yang berbeda. Nah, misalnya seorang sulinggih Buddha misalnya menggunakan agaman Buddha, sulinggih Siwa menggunakan agaman Siwa dan sebagainya. Nah, selanjutnya begitu juga dengan pemangku. Jadi pemangku menggunakan etika, agaman, busana, pakaian dan tata cara melakukan pemujaan yang juga ada etikanya, ada sesana, ada aturan. Jadi tidak boleh disamakan. Nah, tentang pemangku ada beberapa teks sumber yang dijadikan rujukan bagi seorang pemangku di dalam melakukan aktivitas pemujaan. Oke, rujukannya di? Ada sumber-sumber sastra. Paling tidak ada 20 teks yang wajib dibaca, dipahami oleh seorang pemangku sebagai bahan melakukan swadharma sebagai pemangku. Oke, betul. Nah, nanti pada teks-teks ini dijelaskan etika, dijelaskan sesana seorang pemangku. Nah, yang kedua adalah ada upakara. Nah, ada bebantenan yang boleh, tidak boleh diaturkan oleh seorang pemangku. Nah, yang ketiga ada puja semantra seorang pemangku. Oke, dibagi lagi ternyata. Oh ya, terus menarik. Nah, jadi di dalam konsep Hindu kita di Bali, seorang pemangku difungsikan di masyarakat satu sebagai pemimpin upacara. Nah, pada saat memimpin upacara inilah pemangku tentunya menggunakan agaman, baik puja mantra atau busana atau etika-etika yang lain. Nah, satu juga yang paling penting seperti yang beliau Kapiot sampaikan adalah tentang puja sesonteng. Nah, itu yang paling Jadi secara sederhana puja sesontengan itu adalah mantra doa yang diucapkan oleh pemangku pada setiap melakukan swadharma. Swadharma sebagai pemangku. Seorang pemangku. Oke. Nah, begitu. Nah, ketika melakukan puja sesontengan atau berdoa lah. Nah, jadi seorang pemangku ada etika, ada sesana yang tidak boleh dilanggar. Nah, tentang doa mantranya, pemangku menurut sumber-sumber sastra, baik Kusumadewa ataupun Sangkul Putih, kewenangannya diperbolehkan menggunakan sesontengan.
Yang disebut sesontengan itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa Bali halus. Halus, oke. Nah, Jadi itu yang ditekankan sebenarnya bahasa halus, nge. Nah, itu yang diperbolehkan. Nah, tentang sesontengan itu pun ada pakem. Ada aturan-aturan tentang sesontengan. Sesontengannya juga harus ada pakemnya tuh, Nah, Haji. pakemnya. Nah, Ada kalau aturannya. seorang sulingih yang sudah medwijati, kewenangannya adalah wede mantra. Nah, Berarti tidak menggunakan sesontengan. tidak harus menggunakan sesontengan. Oh, tidak harus ya. Tidak Nge? harus, boleh menggunakan sesontengan, tapi aturan pokoknya adalah menggunakan wede. Wede, Yang oke. yang masukkan weda itu adalah baik dari weda-weda yang bersifat catur weda dan Iya, sebagainya. sebagainya, betul. Nah, kalau pemangku tidak boleh mengucapkan catur weda. Oh, berarti pemangku itu tidak boleh Tidak mengucapkan catur boleh. Ya, kalau sulingih Dwijati, arga patra patokannya. Oh, Nah, tapi kalau arga patra itu adalah mantra yang memang kalau dilihat dari kumpulan bahasa yang digunakan itu lebih banyak menggunakan gabungan antara bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Oke. Nah, kalau untuk pemangku dia lebih banyak menggunakan sesontengan, bahasa sehari-hari yang kemudian ditegaskan menjadi bahasa halus, bahasa Bali halus. Begitu. Kenapa? Nah, sebelum kita tanya kenapa, nah seorang pemangku ketika mengucapkan doa, nah itu dibagi menjadi dua Begini dua lagi. cara. Oke, dua cara. Nah, satu yang disebut kawedar, Kawedar. yang kedua tan kawedar. Oke. Yang disebut kawedar adalah mantra-mantra yang diperdengarkan. Jadi umat masyarakat boleh mendengar mantra apa yang diucapkan oleh pemangku itu. Jadi mengerti akhirnya. Ya, supaya umat mengerti Oke. dan bisa didengar. Oke. Nah, yang kedua adalah tan kawedar. Jadi tan kawedar ini mantra-mantra yang orang lain tidak boleh dengar. Itu hanya khusus untuk pemangku saja. Dengar boleh tapi tidak mengerti gitu ya maksudnya. Nah, walaupun sama sekali tidak boleh didengar, Jadi tidak diucapkan. tidak diucapkan dalam pikiran, dalam batin. Oh, Nah, ini begitu. disebut mantra tan kawedar. Tan kawedar, ya. Kalau mantra kawedar adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh pemangku yang bisa didengar oleh orang lain. Kalau tan kawedar adalah mantra-mantra yang memang tidak boleh didengarkan sama sekali. Jadi di dalam Ini hati. adalah mantra rahasia yang pemangku ucapkan ketika memuja sesuunan dan sebagainya. Wow. Nah, terus mantra tan kawedar atau mantra yang didengar Dengarkan. ini, nah ini harusnya merupakan sesontengan. Dan cara pengucapannya dibagi menjadi tiga. Oh, daging jadi tiga jadi. Dibagi menjadi tiga. Sesontengan pun Nah, jadi. sesontengan atau semantra yang diucapkan oleh pemangku itu sepatutnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya mantra yang diucapkan yang disebut upamasyu. Upamasyu. Ada yang disebut Vaikari, ada yang disebut Adhyatmika mantra. Jadi ada tiga. Nah, sederhananya ada mantra yang diucapkan, didengar tetapi tidak jelas. Diucapkan, didengar tapi tidak jelas. Tidak jelas. Ini yang pertama. Ya, itu yang pertama. Jadi terdengar mangku mengucapkan mantra, tetapi kalau kita dengarkan mantramnya itu seolah-olah tidak jelas. Bisa dicontohkan tadi, misalnya tuh aja. Secara sederhana satu baris saja misalnya. Nanti ya. Nah, terus yang kedua, ada yang disebut mantra yang diucapkan terdengar secara jelas. Jelas. Jelas sekali, maknanya. detail. Jadi setiap kata per kata itu bisa didengar dengan jelas. Jelas, Nah, oke. biasanya pemangku menggunakan mantra jenis ini ketika akan ngenter pemuspan, Pemuspan, ketika ya. akan ngayabang Banten, supaya umat bisa mendengar doanya, supaya bisa paham tiap proses tahapan-tahapan upakara yang dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut mantram adhyatmika atau mantram yang bersifat rahasia. Nah, mantram ini memang secara pribadi hanya boleh mangku itu saja yang tahu. Dan itu diucapkan tuh. Ada yang diucapkan, ada yang sama sekali Sama tidak sekali tidak diucapkan. Widat mikar. Nah, itu. Nah, kembali tentang sesontengan. Sebenarnya sesontengan ini adalah mantra yang menjadikan atau sebagai agaman pokok pemangku. Oh, jadi Sesontengan inilah yang ini memang pokok pemangku. yang paling utama artinya tuh. Yang paling utama. Karena apa? Satu, secara logika, fungsi seorang pemangku itu adalah ngenter umat. Misalnya pada saat pemuspan dan sebagainya. Jadi kenapa menggunakan bahasa sehari-hari agar umat yang dienter, yang diarahkan ini paham betul apa yang disampaikan oleh pemangku. Oke, jadi saya sebagai umat nih kalau ketika pemangku mengucapkan dengan bahasa sesontengan itu yang tadi yang jadi saya tahu Banten saya sudah diaturkan gitu ya. Betul. Nah, misalnya pada saat mangku ngayaben Banten guru piduke, aturan misalnya ada umat yang mengguru piduke, nanti ada beberapa bagian semantra yang memang isinya adalah permohonan maaf atas semua kesalahan yang dilakukan oleh umat atau masyarakat. Itu sontengan. Nah, itu sesontengan. Oke. Jadi umat akan paham atau setidaknya tahu bahwa Bantennya itu tujuannya adalah untuk memohon maaf dan
Banten itu sudah diaturkan oleh pemangku. Makanya itu harus diucapkan dengan jelas dan dengan bahasa sehari-hari. Itu fungsi sesontengan. Bahasa halus itu fungsinya biar kita paham apa yang kita aturkan. Oke. Yang kedua, jangan salah bahwa justru ketika seorang pemangku sudah sangat dekat dengan sesunan, itu memang tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, dalam artian bahasa yang bersumber dari teks Caturweda, ampura dari puja mantra dan sebagainya. Jadi ketika seorang pemangku telah benar-benar memiliki hubungan yang sangat khusus sekali, apalagi mangku itu telah memahami sastra sangat detail sekali, maka di sana diperbolehkan seorang pemangku itu berkomunikasi seperti seorang anak berkomunikasi dengan ayahnya. Jadi ada bahasa-bahasa kedekatan. Dan bahasa kedekatan ini adalah bahasa-bahasa yang tentunya menggunakan bahasa sehari-hari dengan tidak melepaskan etika sesana. Sesana. Oh, tidak melepaskan etika sesana. Oke. Iya, jadi etika sesana dimaksudkan jangan sampai ada nada pemangku itu memerintah sesunan. Mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Walaupun menggunakan bahasa sehari-hari, ada sesontengan yang memang tingkatannya adalah tingkatan bahasa halus singgih. Wow. Pemangku tidak perlu, kalau sudah punya hubungan terdekat dengan sesuatu yang tadi pura dalam hanya berbahasa berkomunikasi, tapi tetap sesananya adalah sesana yang tadi itu. Nah, misalnya pada lontar Sangyang Keswari namanya. Sangyang Keswari ini adalah lontar khusus ageman seorang mangku Prajapati. Seorang mangku Prajapati disebut mangku Kortenu, adalah mangku yang boleh melakukan yadnya, baik dari manusia yadnya, dewa yadnya, sampai ke pitra yadnya. Nah, dalam lontar Sangyang Keswari dijelaskan, ketika seorang pemangku menguasai lontar Sangyang Keswari, mangku Prajapati, beliau bahkan bisa menggunakan bahasa sehari-hari kepada beliau seperti berkomunikasi seorang anak dengan orang tua, dengan ayah. Nah, asalkan dia menguasai lontar Sangyang Keswari. Oh, itu dikuasain dulu, artinya dipelajari di ada teksnya bagaimana penurgan, apa yang harus dia lakukan, ada berata seorang mangku Prajapati, ada sastra-sastra yang dilinggihkan pada tubuh seorang mangku Prajapati supaya beliau itu diperbolehkan mengucap-ucap kadi nanak kelawan yayah, berkomunikasi seperti seorang anak kepada ayahnya. Nah, ini yang sangat istimewa sebenarnya. Luar biasa. Jadi bukan berarti ketika menggunakan bahasa sehari-hari mangku itu tidak paham mantra, mangku itu bodoh. Jangan begitu cara berpikir. Itu kadang-kadang kan pikirnya, mangku sing majin sastra apa sing majin anu jadi bisa kene ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Betul. Ketika ada seorang pemangku yang mungkin karena didengar mengucapkan mantra-mantra dengan bahasa sehari-hari, terus ada mungkin umat yang sudah bersekolah tinggi. Dan sangat fasih menghafalkan mantra. Nah, cenderung ini memojokkan mangkunya. Mangku apa tuh sing semua Padahal jangan salah, justru ketika pemangku itu, terutama pemangku Prajapati yang memahami lontar Sangyang Keswara atau Keswari, dia sudah tidak perlu menggunakan doa mantra dengan puja yang sifatnya sangat halus sekali. Itu seperti bagaimana seorang anak berkomunikasi dengan ayah. Dan Pak Agam menghormati orang tua dengan aturan etika orang tua. Dan pada saat itu mangku Prajapati boleh memanggil bapa kepada Ida Batara. Wow, luar biasa. Contohnya bapa nih ada banyak aturan Banten, tunasicang pengselamat gitu. Bisa seperti itu. Ketika sudah menguasai lontar yang seperti tadi. Iya, lontar Sangyang Keswari menyebutkan demikian. Dengan ada ngagamin. Nah, tentu dengan proses ada aksara yang harus dikuasai, ada tatwa. Kenapa wenten pelinggih pura Prajapati dan sebagainya. Tidak semena-mena bisa berkomunikasi kan tentu ada prosesnya. Ada proses. Nah, itu kewenangan. Nah, ini sekali lagi menandakan bahwa belum tentu loh pemangku yang tidak menggunakan bahasa Sanskerta, puja mantra yang terlihat menggunakan bahasa Kawi itu salah atau bodoh, belum tentu. Tetapi justru etikanya memang seperti itu. Seorang pemangku adalah pemimpin umat yang paling dekat antara umat dengan sesunan. Jadi bahasa yang digunakan sebagai penyambung lidah harus bahasa yang dimengerti. Umat juga mengerti. Umat mengerti dan tentu tidak melanggar etika sesana seorang pemangku ketika menyebut nama beliau. Dan tentunya dalam sesontengan ini pun misalnya upacara diaturkan ke Dewa Brahma, Wisnu, itu harus terus disebut. Ya. Tapi dengan menggunakan bahasa sesontengan. Dengan bahasa sesontengan dan tetap dengan bahasa singgih, nyinggihan. Berarti sebelum sebelum mangku ini mesesontengan, sesontengan ini, berarti beliau juga harus belajar tentang ada aturannya. Ada aturan, ada sumber-sumber sastra yang dijadikan agama. Agama nih. Karena begini,
Nah, setelah mangku diwinten, nah nanti akan ada berbagai jenis pewintenan yang berbeda. Ada pewintenan daseguna disesuaikan dengan profesi. Profesinya. Makanya nanti ada mangku yang namanya mangku undagi karena profesinya menjadi seorang tukang. Nah, ada yang namanya mangku prapen ketika dia memang berfungsi sebagai seorang pandai. Nah, ada juga mangku misalnya pergina ketika dia sebagai seorang pergina. Nanti ada agaman-agaman yang digunakan. Nah, seorang pemangku ketika sudah diwinten dia akan lunas penurgan. Penurgan ini adalah SIM atau surat tugas yang dia berikan berkait dengan hak dan kewajiban. SK lah. SK begitu. Nanti apa penurgan yang diberikan? Nah, nanti makanya ada pemangku yang walaupun dia seorang pemangku tetapi tidak dibenarkan menggunakan gente. Iya, betul. Ada pemangku yang dibenarkan menggunakan gente. Nah, tetapi ada juga batasan bantan apa yang boleh diaturkan, bantan apa yang tidak boleh diaturkan. Nah, jangan sampai melewati itu. Karena jangan sampai ada pemangku yang etikanya seperti seorang sulingge, seorang yang sudah medujati padahal itu memang tidak boleh ya. Nah, ketika kita menjadikan diri sebagai seorang pemangku atau sepakat diwinten oleh desa atau keluarga, ada ageman di sana. Ageman ini adalah berkaitan dengan etika berpakaian. Nah, pelaksanaan. Pemangku misal berpakaian, dia udangnya ada yang menggunakan udang sangke yang seperti yang dibungkus nangke dan sebagainya. Itu ada etika pakaian. Nah, terus juga ada etika sesana ketika ngantep upakara. Jadi jangan sampai melebihi. Melebihi itu melewati. Nah, misalnya pemangku tanpa wewenang memudra. Jadi seorang pemangku tidak dibenarkan menggunakan mudra. Jadi ada pemangku yang menggunakan mudra. Mudra itu tapi itu gerakan-gerakan tangan. Karena mudra itu berhubungan dengan puja astro mantra. Nah, puja astro mantra dan mantra-mantra yang memang arahnya pada arga patra. Nah, jadi kalau pewintenan mangku misalnya kayangan 3, nah terus mangku pemerajaan itu tidak boleh menggunakan itu karena ada sesontengan. Berarti mudra ini sama sekali pemangku apapun tidak diperbolehkan, sastra tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita bicara mudra, nah ini juga berkait dengan puja sesontengan. Kalau seorang pemangku yang menggunakan puja sesontengan, memang mudra yang dimaksudkan, kalau yang kita artikan mudra sebagai gerakan tangan, ya amusi karana ini sudah mudra sebenarnya. Sebagai seorang pemangku. Sebagai seorang pemangku panganjali misalnya, nah sudah sebagai mudra. Bukan menggunakan mudra yang arahnya kepada pengercah Dewa Tenang Sange misalnya, itu tidak diperbolehkan. Itu gerakan-gerakan tangan ada sesana, ada etika yang mungkin sekarang sudah banyak mulai ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena mungkin masyarakat menjudge bahwa ketika pemangku itu hanya menggunakan mantra sesontengan dianggap bodoh. Ketika tidak menggunakan mudra dianggap dianggap tidak keren lah, tidak high. Justru pada tataran tertentu, pada konsep siwa tatwa, jadi kesederhanaan itu, karena pemangku itu adalah puncaknya. Makanya ketika seorang pemangku sudah mampu atau sudah mendapatkan anugerah untuk berkomunikasi dengan sesuatu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, berarti mangku itu sudah mendapatkan anugerah tertinggi sudah. Jadi napak kan pun beres kan katanya. Jadi pemangku ini dasarnya untuk jadi pemangku kan ada keturunan ada keturunan mungkin, atau mungkin dasarnya pemangkuan itu kan keturunan kan itu aja. Misalnya ada keturunan atau memang ada dipilih segala macam. Jadi intinya pada saat ini adalah ketika ada pemangku yang tidak menggunakan sastra yang mewah gitu, jadi tidak memantra, berarti bukan berarti kita menjudge bahwa beliau tidak bisa memantra segala macam. Bahkan itu yang penting tuh aja. Dan juga saya paham sekarang kalau misal pemangku itu melakukan memuja seperti mengaturkan singgih Ratu Betara, Niki Wedandamu, Ratu Selamat Tangkil, yang itu berarti saya ngerti jadinya. Paham. Saya ragu diperkenalkan Pak intinya. Jadi apa yang kita haturkan disampaikan. Nanti kan ada singgih Pakulun Paduka Betara titiang aturan daksina pras pejati. Berarti kesampaian kita. Tapi apa yang kita haturkan kesampaian. Setelah itu ada mantra lain nggak harus diucapkan? Nah, nanti kan ada beberapa mantra yang mungkin mengutip dari teks-teks puja mantra bahasa Kawi, tapi hampir 80% dari mantra itu sepatutnya memang sesontengan. Setelah itu mungkin ada beberapa yang
ada beberapa tambahan. Tapi sebelum itu kan harus dipahami juga tuh Haji ya, kalau kesesontengan itu harus lengkap juga kita pemahaman, pembelajaran edukasi atau pendidikan kita tentang mengaturkan itu kan itu jadinya. Ya, Baru kita ya. bisa sesontengan tidak seenaknya kan itu. Ya, pada itu. prinsipnya pemangku yang menggunakan sesontengan itu harus percaya diri. Oh ya, Percaya diri bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah. tidak salah. Nah, tetapi ketika mau belajar silakan hafalkan, mungkin maksudnya baca-bacalah teks-teks puja mantra dari Weda, Catur Weda, silakan. Kalau hanya sekedar membaca Tidak silakan apa. saja. Karena di dalam praktik agama Hindu di Bali paling tidak ada 3 konsep dasar pengetahuan. Nah, yang satu yang disebut Kawurohakena. Jadi pada level Kawurohakena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi tidak praktekkan. Tidak perlu dipraktekkan atau tidak boleh dipraktekkan. Jadi misalnya beli kapiot ingin tahu sekedar bagaimana memperbaiki mobil misalnya, silakan baca-baca di internet tentang cara memperbaiki mobil atau baca-baca tentang buku itu. Oh, paham. Tetapi belum tentu kok dipraktekkan. Karena alat tidak punya segala macam. Atau belum tentu buka bengkel. Bengkel, betul. Setelah Kawurohakena ada yang namanya Tata Sakena. Nah, Tata Sakena ini lebih dalam lagi. Lebih spesifik Nah, dikit. ini sudah tahu lebih detail. Oh, Nah, iya, coba lah kapal-kapal menin mobil kan begitu. batana misalnya. mengganti busi gitu kan ya. busi. Nah, pada tahap ketiga adalah incep akena. Itu baru menjalankan. Ini sudah profesional ini. Udah buka bengkel. Iya, sudah. Udah punya spare part segala Nah, macam gitu. kalau pemangku pada tahap Kawurohakena silakan tambah pengetahuan apapun itu. Tetapi pada prakteknya ya tetap menggunakan kewenangan. Kalau memang kewenangannya adalah puja sesontengan, gunakan itu. Tapi kalau untuk bahan informasi atau bahan pengetahuan yang mempertebal keyakinan kita kepada ide Sang Hyang Widi Sesonan, silakan baca berbagai banyak buku. Jadi ya betul itu ya. Iya. Jadi pemangku juga punya etika-estetika yang mana boleh diaturkan, mana yang tidak kan gitu ya. Ada sesana. Sesana ya. Ada Jadi kalau dewa tingkatan yadnya upekara. Nah, misalnya pemangku tidak boleh mengaturkan pembangkit. Ada aturan begitu. Ada aturan pemangku tidak boleh mengaturkan pembangkit atau caru hanya sebatas caru mancawarna. Nah, kecuali sudah nunas tirta di Siwa atau di Sulingge. Entah itu Siwa Buddha dan seterusnya itu diperbolehkan mengaturkan demikian. Itu ada etika di sana. Itu saja tuh. Ya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita kembali ke tentang atau sesonteng, harus dipahami betul bahwa ketika pemangku menggunakan sesonteng itu bukan berarti beliau itu tidak bisa memantra, tidak paham. Memang aturannya begitu. Berarti beliau yang lebih mengerti tadinya. Ya, seharusnya memang ya, kita. Biasanya kan seperti yang diaturkan, mungkin ada yang di kampus modelnya kuliah sudah tinggi tentang sastra, akhirnya melihat seorang pemangku sesontengan. Ada oknum yang merasa lebih pintar karena sudah belajar bahasa Kawi. Terus ketika melihat pemangku yang menggunakan bahasa sehari-hari, ya oknum ini mungkin merendahkan atau malah mengatakan pemangkunya tidak paham betul. Ada kejadian seperti itu. Segala macam. Padahal belum tentu seperti itu. Dan sebenarnya dia lebih paham kan. Lebih paham betul. Tuh tapi sebenarnya aslinya sesontengan. Ya, sehe itu ya bahasa yang mengarah ke bahasa sehari-hari. Sehari-hari. Sesontengan itu adalah bahasa yang juga mengarahkan bahasa sehari-hari. Itu beda dengan mangku sonteng, beda ya? Nah, beda. Beda lagi ya? Beda lagi. Oke, nanti kita akan membahas, ini kan bahasa sesontengan. Jadi nanti di next episode kita akan membahas tentang siapakah mangku sontengan. Ya, gitu kan. Ya. Baik dari fungsinya, kewajiban, haknya, dan apa saja yang boleh dilakukan oleh mangku sonteng gitu, masa sontengan. Ada lagi tuh Haji, sebelum kita beranjak nih, untuk semoga teman-teman paham ya, kembali lagi kita bukan niat untuk menggurui, tapi kita memahami, biar kita belajar, berbagi informasi. Kebetulan hari ini kita membahas tentang sesontengan. Sesontengan itu adalah bagaimana cara memuja dan mengaturkan upacara dari umatnya. Jadi sekarang saya ngerti nih. Jadi ketika mangku tuh berbahasa seperti bukan berarti betul, dan saya merasa percaya diri tadinya. Wow, Bantennya kita apalagi disebutkan namanya waktu kita membayung atau tapi nggih Ratu Diki wenten damu Ratu Ning Sukawati madani kapion kita tanggil ngatur keren. Ternyata itu tidak salah. Tidak salah, bahkan justru tepatnya memang harusnya seperti itu. Dari etika bahasanya, dari cara pengucapannya, ada tankodar, ada kewedar dan sebagainya. Ada yang terdengar
jelas, sedikit jelas, ada yang sama sekali tidak terdengar, itu kan memang metode pengucapan mantra memang di sana. Berarti kalau bukan tidak jelas berarti bukan mangkunya blok gitu ya. Kan banyak Berarti yang itu. ketika ada pada momen di mana mangku itu diam, belum tentu mangku itu lupa akan Lupa. mantranya. Bukan berarti bukan berarti mangkunya tidak paham, tapi ada yang udar terudar. Ada tankodar, ada yang taudar. Jadi Marah ketika berarti, Pak. pemangku itu tiba-tiba pada saat momen puja itu diam, berarti ada mantram yang memang tidak boleh didengar. Jelas, Atau ya? ada pemangku yang tiba-tiba mantramnya itu Buyar. terdengar tapi tidak jelas, Jelas. berarti belum tentu beliau lupa atau salah mengucapkan. Berarti ini adalah mantram yang sifatnya adalah boleh terdengar tetapi tidak jelas. Jelas. Nah, itu namanya upamasyu. Upamasyu. Ya, dia boleh terdengar tapi tidak jelas. Karena ada poin-poin yang harus dirahasiakan. Wow. Ya, seperti itu. Ya, karena apa? Karena mantram itu adalah bagian dari praktek ajaran tantra yang harus ada unsur rahasianya. Luar biasa ya. Baru saya mengerti itu Haji. Sekarang bahwa biasa di pura semakin main semakin nyaru mantan mangku. Ya. Berarti. Tapi ada juga loh memang oknum. Iya. Tapi kan ini kita tidak menjudge, cuman Ya. oh berarti ada beberapa, tapi memang ada awalnya jelas, tapi ada yang tidak terjelas, Tidak ada terdengar akhirnya jelas. memang Diam. sampai kelenengnya pun Nah, berhenti sejenak. berarti penggunaan bajra itu Haji. Ya, nah jadi karena seorang pemangku yang sudah di Winten, nah setelah mendapatkan anugerah menggunakan gente, nanti beliau diperkenankan pada saat memuja itu menggunakan gente. Nah penugrahannya itu dari mana tuh Haji? Nah pemudahan itu adalah satu dari sesunan, yang kedua dari yang mewinten. Oh yang mau Winten Sebagai yang mewinten. diperkenankan untuk Diperbolehkan menggunakan. menggunakan gente, tetapi suara tabu gente itu pun tidak boleh melewati dari penurgan. Penurgan, oke. Karena ketika seorang pemangku menggunakan sesontengan, nah, suara gentenya itu pun ada batasan tertentu. Ada tabuh atau suara gente, nada gente yang khusus. Nah, misalnya tabuh mapal hanya boleh gentenya itu berbunyi satu saja, seperti Neng, neng 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 neng. Sekali lagi bukan berarti mangku itu tidak bisa Tidak bisa menggentar. mengada Ya. dan bisa ngeleneng. Nah, dan bisa ngeleneng memang bukan. memang aturannya seperti begitu. itu. Neng, Karena neng, itulah memang anugerahnya memang begitu. Tabu duo neng 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 begitu. Kalau lebih dari itu biasanya sulingi yang sudah ini mendujati pedanda ya, menggunakan. yang boleh mendujati. Terus ada banten nggak yang kembali dibagikan antara boleh pakai genta apa tidak? Itu hanya penugaran aja. Ada etika, misalnya kalau sudah menggunakan suci, bandan suci ke atas boleh menggunakan genta. Kalau di bawah itu tidak boleh. Menggunakan Nah, genta. itu tergantung dreste di sana. Nah kalau anda nguyag gento ini kan dari pecaruan napi biasa. Oh itu kan ya itu berkaitan dengan caru tingkat besar. besar-besarnya. Itu si bujangga yang punya. Si bujangga nih kan ya. Ya, Oke. Dan itu bukan ranahnya mangku kan gitu, bukan. Tidak boleh. Nah, teman-teman kembali saya ajak teman-teman semuanya kalau mau ada yang komen tanya-tanya silahkan di sini, dan mohon maaf saya akan sekali lagi tidak bisa menjawab satu persatu. Saran Tuh Haji juga ada yang komen, ada yang nge-tag Tuh Haji tapi tidak bisa kita jawab satu persatu, tapi kita sudah baca dan kita rangkum, dan akhirnya kita berada di sini di mana semua komen yang ada di kolom komentar kita saring, saya ajukan ke Tuh Haji, akhirnya terjadilah podcast ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi ada beberapa yang bertanya, mungkin saya filter hanya satu ini, dan kebetulan yang menanyakan sesontengan ini lebih dari 200 orang yang pengen tahu ya, saya kita bahas. Tentunya kembali tujuan kita tiang dengan Tuh Haji adalah berbagi. Bukan berarti menggurui itu aja ya. Bukan berarti kita memojokkan, enggak. Jadi kembali lagi kalau kita ada yang salah mungkin diperbaiki. Kritik dan saran kembali lagi. Kenapa saya membahas ini bukan berarti old school kembali. Membalikkan kok bisa Tuh Hajinya mau memberikan itu ya, tujuannya adalah berbagi. Kebetulan Tuh Hajinya paham dan kita mau berbagi, begitu aja. Ada yang perlu disampaikan tuh Haji? Nah, jadi ketika kita bicara pemangku yang menggunakan sesontengan. Nah, pada saat itulah seharusnya kita mendampingi pemangku agar duduknya tidak menjauh. Pengsing muspo di merajan, banten ngayap, umatnya di warung. Jadi sebaiknya pada saat jadi itu yang terjadi di masyarakat Haji. Supaya jangan ujuk-ujuk menyalahkan pemangku. Betul. Kita tidak pernah mendengar sesungguhnya karena kita mungkin sibuk di bola adil, sibuk di warung dan sebagainya. Jadi ketika ada pemangku yang sedang ngantep, terutama menggunakan sesontengan, coba dampingi. Nanti akan terdengar jelas.
apa yang beliau sampaikan, bahwa Banten yang kita aturkan itu memang sudah benar-benar diaturkan. Kepada siapa? Kepada siapa? Arahnya di Permohonan mana? juga apa permohonannya? Fungsinya apa? Fungsinya juga apa? Karena nanti bagusnya ketika Mangku menggunakan sesontengan. Ketika ada umat muspe, kadang-kadang ada yang muspe khusus, nanti ditanyakan oleh pemangku. Kemudian cening matur muspe apa ada pinunas dan bersyarat. Nah nanti pada saat itulah pemangku akan menyampaikan Kepada ide dengan bahasa yang dipahami. Nah saat itulah umat akan ternyata apa yang kita mohon sudah disampaikan oleh beliau, supaya tidak menjadi pertanyaan. Seperti mantan Mangku boy kan atur. Nah itu. Nah tanda tanya. Nah makanya ketika mampu itu pada saat Mangku, pada saat ngayab Banten didampingi, pada saat muspe didengarkan. Betul, dampingi ya. Nah pada saat itulah kita akan merasa bahwa muspe sembahyang itu adalah sebuah media yang sangat-sangat luar biasa untuk membuat kedekatan dengan sesuatu, untuk menyampaikan harapan permohonan dan sebagainya. Entah minta maaf segala macam. Ya, jangan ditiru deh. Ya. Jangan ditiru itu. Jangan tuh iwayan di mengebi itu. Ini ki mengebi itu asal wenten pemangku cuma mulai di warung beli kopi ya. Muspa gitu marah teke. Jangan Ming. Jangan gitu deh ya, jangan gitu. Jadi harusnya kita dampingi. Intinya percaya diri. Pemangku percaya sekarang diri. Pemangku walaupun mungkin diwajibkan menggunakan sesontengan, Mangku harus percaya diri. Karena itu adalah memang sesana seorang pemangku. Nah, supaya lebih percaya diri silakan membaca. Silakan tingkatkan kewuruhan. Apa yang kita pelajari dibuatkan sesontengan gitu kan, bisa disalin dengan sesontengan, bisa diaturkan. Itu. Mangku sesontengan harus percaya diri. Percaya diri itu bukan berarti bodoh tapi itu adalah sebuah metode yang paling tinggi sesungguhnya ketika bisa berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari dengan tetap ada sorsinggih dan sebagainya. Itu adalah bentuk ikatan sangat khusus sekali seorang pemangku dengan sesuatu. Harus percaya diri. Tepat sekali. Ada yang disampaikan dulu sih? Itu saja. Percaya diri, dan tentunya mohon maaf kembali sekali lagi kalau kita salah ada atur, salah ucap. Tentunya ini bukan menggurui, kembali saya ingin disclaimer lagi itu aja ya, bahwa sekali lagi ini bukan berarti memojokkan dan segala macam. Tapi kalau hendaknya marilah kita berbijak dalam bersosial media dengan komen dengan segala macam, atau berbijak dengan mendampingi pemangku. Jangan di bola adil pas mangku ngantap, udah main bola biliar, udah di warungnya temani dan dampingi. Sehingga kamu akan mengerti bahasa dan ucap-ucapan yang diaturkan, sehingga kamu tahu bahwa Banten saya sudah diaturkan gitu ya. Sekali lagi, semoga berguna, dan terima kasih untuk semua yang nonton, dan terima kasih untuk wifi-nya yang sudah dibayar tiap bulan untuk nonton podcast kita. Dan tentunya kembali saya mengundang, silakan di kolom komentar, dikomentarin apa yang mau kita disampaikan. Adalah ini kita akan memberikan edukasi yang edukatif, inovatif, dan ada inisiatif kita untuk berikan podcast gitu ya. Masih di Pura-Pura Podcast bersama saya Kapil. Kita tutup atau Prama Santi, mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup Prama Santi tadi. Om Santi. Pura-Pura Podcast. Ya.